Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 23 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kartu pertama reconciliation. Ya, dia pengen kembali lagi nih sama kamu ya. Jadi kamu dengan dia saat ini sudah berpisah. Dia pengen ngajak kamu balikan lagi, atau mungkin saat ini lagi dia rencanakan untuk kembali lagi ke kamu ya, datang lagi ke kamu, karena menurut dia ya memang kamulah orang yang benar-benar dia inginkan, dia cintai, kamulah orang yang tepat untuk dia atau bagi dia gitu ya. Terus itu juga karena aku lihat di sini kamu di matanya itu orang yang mandiri, periang, menyenangkan, sukses ya, kuat gitu. Apalagi sabar, paket komplit lah ya. Pemberani, aku lihat di sini kamu berani mengambil resiko, seperti itu aku lihat di sini. Intinya menurut dia ya kamulah orang yang tepat bagi dia, orang yang asik ya. Dia adalah orang yang masih suka bersenang-senang ya, masih suka kilar-kilir, masih suka melakukan kebebasan gitu ya. Terus itu juga orangnya masih suka main-main kemana-mana kayak gitu. Unquiet love. Ternyata saat ini dia ngerasa kayak ini sudah cinta sepihak. Kayaknya kamu sudah cuek banget sama dia. Kayaknya kamu sudah tidak peduli sama dia. Atau kamu sudah move on. Atau kamu sudah memang sudah ada yang lain. Atau gimana. Pokoknya di sini dia ngerasa ini cinta sepihak. Seperti hanya dia saja yang mencintai kamu. Kamunya mah masa bodoh. Kamunya kayak udah gak peduli gitu. Ya, kamu kayak sudah tidak mau diajak balikan. Gimana nih? Karena kalau aku lihat di sini kamu sangat mengetahui dia ya, sifat dia, karakter dia. Ini orang red banget ya. Mungkin kamu juga sudah tersakiti oleh dia karena red flag-annya, dan di sini aku lihat kamu tahu kok apa red flag yang dia miliki. Kalau aku lihat di sini nih, perselingkuhan ya, dia pernah berselingkuh dari kamu. Tapi sejujurnya dia ini ngerasa kamulah yang mampu memberikan gairah untuk dia. Kamulah yang bisa membangkitkan gairah dia, cinta dia, rasa sayangnya kepada kamu, seperti itu ya. Dia sayang banget sama kamu di sini. Kamulah orang yang dia mau, seperti itu. Aku lihat nampaknya saat ini dia sedang mengalami kesulitan secara keuangan. Aku lihat di sini mungkin dia lagi kehilangan banyak uang, atau mungkin kemarin abis ya bangkrut kah ya, atau ditipu kah. Intinya kayak banyak lah ya kehilangan uang nih orang ya. Dia sekarang lagi kesulitan secara keuangan. Bahkan bukan hanya secara keuangan saja yang dia lagi drop, tapi juga perasaan ditinggalkan oleh kamu. Kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, kayak sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak diinginkan lagi oleh kamu, udah dicuekin sama kamu, sehingga saat ini pun dia ngerasa sulit ya. Memang keadaan dia secara materi lagi sulit, lagi kesusahan, dalam hidup lagi kesusahan, ditambah lagi kamu gak ada lagi untuk dia, seperti itu. Aku lihat saat ini dia sedang berjuang ya, berjuang untuk hidupnya, berjuang untuk stabil kembali gitu. Aku lihat di sini. Bahkan mungkin ada nih dari mereka yang saat ini mungkin pengangguran ya, atau bisa jadi mungkin kalau nggak pengangguran ya biasanya ini di dalam pekerjaannya, di kantornya itu dia diasingkan gitu loh, kayak dicuekin, kayak dipojokkan, dia kayak terasingkan gitu. Dan dia merasa bahwa ada rasa tidak percaya diri ya, akibat dari situasi yang dialami saat ini gitu. Entah dia menganggap ini aib kah, atau mungkin orang-orang yang beranggapan bahwa dia itu aib, seperti itu. Serem ya. Keadaan dia kayak serem banget gitu.
Aku lihat saat ini ya dia benar-benar mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Terkait juga ini khususnya pada pekerjaan, karir, keuangan, harta benda tuh kayak lagi apa ya, belas itu kayak merosot gitu ya. Pokoknya kestabilan tentang keuangan lagi sulit aku lihat di sini. Kalau masalah tentang hubungan kamu dengan dia, aku lihat juga memang ada masalah ya di antara kalian. Sehingganya makanya di sini dia ngerasa kayak sudah diabaikan, kamu ditinggalkan oleh kamu, sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu seperti itu, atau mungkin sudah ditolak oleh kamu, dia merasa kayak sudah ditinggalkan sendirian sekarang. Dan ya memang sudah aku lihat di sini Five of Pentacles dikonfirmasi dengan ya Five of Pentacles ya, berarti ada keretakan di hubungan kalian, bahkan mungkin sudah ada perpisahan, perceraian seperti itu. Dan ini juga ada pertanda bahwa pernah dia melakukan suatu skandal, dia pernah menghadirkan atau dia punya keturunan tidak sah, baik itu secara agama atau hukum ya, mungkin dia MBA seperti itu ya, dia MBA atau dia memperkosa anak orang atau dia yang hamil, nah, seperti itu ya, situasikan aja. Dan memang tindakan dia ini memang tidak dianggap bermoral ya, tidak terhormat di mata teman-temannya. Mungkin karena ini ketahuan ya, dia sampai MBA ya, jadi di mata teman-temannya, rekan-rekannya itu kayak ih gitu kelakuannya kayak gitu, makanya dianggap aib. Bisa jadi ada yang sebagian dianggap seperti itu. Terus itu aku melihat ternyata selama ini kamu dan dia itu mengalami kesulitan dalam hubungan karena memiliki masalah tentang keuangan. Bisa jadi sebelah pihak atau kedua belah pihak memang lagi kesulitan secara keuangan, dan mungkin juga ada pengaruh dari kesehatan juga yang mungkin belum stabil seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini hanya salah satu pihak saja yang keuangannya belum membaik, kemungkinan yang keuangannya belum membaik itu apa ya, kayak sangat terpengaruh, keuangan itu sangat berpengaruh sekali pada hubungan. Jadi kayak mempengaruhi banget hubungan. Mungkin dia karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, cari uang sehingga hubungannya dia dengan kamu itu renggang gitu ya, atau jarang ada komunikasi, jarang ada pertemuan kayak gitu. Jadi ya hubungan kalian berdampak juga aku lihat di sini. Kalau ya kedua belah pihak yang memang saat ini selama ini keadaan keuangannya belum stabil ya, mungkin itu justru malah keduanya yang sama-sama cuek karena terlalu fokus dengan harta benda, karir, uang seperti itu. Jadi makanya di sini kalian ya lebih memilih untuk berpisah aja gitu, tapi sama-sama masih saling mendukung gitu ya. Jadi kalau misalkan perpisahan ini memang karena masalah keuangan, ya walaupun kalian berpisah itu bukan perpisahan yang tidak baik-baik saja, enggak, karena saling memahami gitu ya. Jadi ya udah, kalau memang saat ini prioritasnya adalah materi, karir, ya udah kita berpisah aja dulu. Nah, kayak gitu. Jadi lembut pelan-pelan gitu ya. Ya, aku lihat di sini dia saat ini merasa kayak sudah ditolak, diabaikan sama kamu. Bahkan aku lihat ada dari mereka ini ya, si dia ini kayak kesulitan gitu karena sekarang dia sudah menjadi orang tua tunggal. Mungkin dia ditinggalkan oleh pasangannya yang dulu ya, mungkin ya itu dia MBA ditinggalin, nah, kayak gitu ya. Jadi saat ini dia kesulitan mengasuh anaknya ya, aku lihat di sini. Oke, kemudian ada Page of Cups. Dia memang orang yang pendiam, orangnya pelin-pelan, orangnya canggungan, orangnya kaku, orangnya tidak terlalu cair atau tidak terlalu leluasa gitu ya. Bahkan kalau misalkan di sini kamu menunjukkan kebaikanmu dan itu memang dibutuhkan dia, maka dia baru nanti akan menunjukkan kebaikannya. Tapi dia juga menunjukkan kebaikan itu juga dengan step by step sih, pelan-pelan ya, nggak langsung cepat gitu. Kalau kamu kan langsung jor-joran ngasih kebaikan ya, kalau dia nggak, step by step gitu.
dia mulai terbuka, mulai memberikan kebaikan itu ya step by step. Dan kadang-kadang juga orangnya sering menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional, seperti kayak tiba-tiba amarahnya meledak-ledak ya, tiba-tiba dia ngerasa kayak nggak aman, kadang-kadang dia suka kebingungan kayak gitu, kadang-kadang dia gampang ragunya, nah kayak gitu ya. Orang yang terlalu banyak kebingungan atau ragu dalam hal apapun, misalkan tentang kepastian, tentang keadaan dia maunya apa, mengambil keputusan atau langkah tuh kayak masih suka ragu-ragu, gampang ragu, gampang bingung. Tapi ketika sifat dia yang seperti ini, sehingga kan dia selama ini ternyata hubungannya dengan kamu itu kayak nggak terlalu banyak pergerakan atau effort ya dari dianya. Nah, akhirnya mungkin kamu ngerasa kayak kesel gitu, kesel karena dia nggak terlalu banyak berinteraksi, nggak terlalu banyak effort di hubungan ini. Jadi mungkin hubungannya flat, hubungannya stuck, hubungannya nggak ada perkembangan gitu ya. Apalagi kalau misalkan beneran dia tidak pernah memberikan kepastian di hubungan ini ya, jadi stuck. Apalagi dia nggak pernah memberikan usaha di hubungan ini, udah stuck. Nah, udah kan akhirnya di sini ya udah deh, daripada hubungannya seperti ini kamu milih pergi misalkan. Nah, itu ditambah lagi pengaruh dari Five of Pentacles ini ya, keuangan. Nah, udah kamu pergi. Ketika kalian sudah berpisah, aku lihat justru malah di sini dia yang patah hati. Ya, giliran bersama dia tidak mau memperjuangkan, giliran dia berpisah, dia yang pusing, dia yang sakit hati, dia yang sedih, dia yang merasa frustasi, dia merasa putus cinta sama kamu, seperti itu. Ya, emang orangnya aneh. Ya, giliran kamu ada di dekat dia, di sisi dia, nggak diperjuangin. Giliran udah pergi, dipusingin. Nah, kayak gitu. Ya, mungkin ini juga karena faktor dari si keuangan dia mungkin ya yang belum membaik. Terus itu juga dia masih sampai detik ini masih selalu hidup dalam masa lalu ya, kepikiran ke kamu lagi, pikir lagi ke kamu, kangen kamu, seperti itu. Jadi nggak bisa melupakan kamu, seperti itu. Bahkan kalaupun dia di sini ada orang baru gitu yang ngedeketin dia atau tertarik sama dia atau ngajak dia pacaran, ngajak dia menjalin hubungan, itu kayak nggak sepenuhnya bisa membuka hati, justru malah sering dicuekin. Jadinya nggak tertarik karena ya itu pikiran dan hati dia selalu ke kamu lagi, terbayang-bayang kamu lagi, keinget kamu lagi, rindu kamu lagi gitu ya. Jadi karena memang masih belum bisa move on, masih kamulah pemilik hatinya ya gitu. Ya, jadi aku lihat di sini dia tidak mencari orang baru seperti itu. Walaupun memang ada orang-orang baru yang mulai tertarik sama dia, kenalan, ngajak menjalin hubungan, tapi dianya nggak mau gitu. Dan aku lihat bahkan dia ini sering sekali ya mengingat-ingat masa-masa saat kalian bersama yang kemarin, tapi masa-masa yang menyenangkan aja. Kalau yang ada masa-masa yang kacau, kalian pernah bertengkar, kalian pernah salah paham, itu nggak diingat sama dia. Males dia ngingetnya, dia lebih sering mengingat-ingat masa-masa saat kalian bahagia itu ya kalau kalian di sini. Dan ya karena sifat dia atau pikiran dan hati dia selalu tertuju sama kamu terus, makanya di sini dia kayak mencegah diri dia untuk menemukan cinta lagi gitu. Jadi dia yang kayak memblokir untuk orang-orang itu masuk ke dalam hidup dia, orang-orang baru gitu ya, masuk ke dalam hidup dia. Dan aku lihat juga sebenarnya dia ini memiliki suatu penyesalan ya, dia merasa kayak diri dia bodoh banget karena kemarin saat dia bersama kamu kurang antusias menjalani hubungan dengan kamu gitu loh, kurang effortnya, kurang menunjukkan rasa sayangnya, serba kurang gitu loh, sehingga ya kamu mungkin sudah kecewa. Dan akhirnya ketika sudah berpisah gini baru dia menyesal, baru dia merasa kecewa pada dirinya sendiri, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia pun, tapi kadang gini ya, dia tersadar juga nggak ada yang bisa dia rubah lagi karena sudah terlanjur basah gitu ya, sudah terlanjur kamu sudah berpisah dari dia, seperti itu. Tapi ya gimana pun dia tetap masih menggenggam masa lalunya bersama kamu, dia masih menggenggam cintanya bersama kamu. Terus itu ternyata selama ini kamu pun merasa bahwa kamu seperti tidak menerima kasih sayang yang pantas dari dia. Mungkin kamu selama ini sering banget dicuekin, kayak nggak dianggap gitu ya. Atau memang nggak
hubungan ini ternyata hubungan tanpa status. Bisa jadi ya, karena di sini aku lihat indikasinya banget kemarin tuh kamu seperti tidak mendapatkan kasih sayang yang pantas. Ya bisa jadi dia mungkin kemarin tidak memberikan kamu status ya, tapi juga tidak mau kamu pergi dari hidup dia, jadi digantung hubungannya. Terus itu juga komunikasi sangat buruk ya di antara kalian, jarang banget mungkin ada komunikasi. Kalaupun ada komunikasi itu kayak hanya untuk ya bercanda, ngomong nggak serius yang seperti itu. Dan aku lihat banyak sekali hambatannya memang hubungan kalian, entah apa itu hambatannya ya, kalian juga pasti tahu ya, banyak hambatan. Terus itu juga masalah-masalah yang terjadi di antara kalian. Dan sebenarnya nih orang ya, dia ini sebenarnya masih punya trauma dari masa lalunya atau trauma masa kecilnya. Mungkin dia pernah bercerai, mungkin itu tadi mungkin dia pernah MBA ya, dia dihamilin atau menghamili. Ya, jadi aku lihat di sini dia punya trauma entah apalah ya, pokoknya tentang masa lalu atau masa kecilnya. Bisa jadi mungkin dia korban KDRT, orang tuanya broken home, kayak gitu loh ya. Jadi makanya di sini tabiat dia atau sikap dia seperti itu terhadap kamu, cuek, dia tidak bisa menunjukkan perasaan dia sebenarnya. Hubungan yang aku lihat cepat, singkat, dan cepat berlalu ya. Cepat, singkat, dan cepat selesai juga, cepat berlalunya juga gitu. Aku melihat di sini indikasi kuat banget ya, dia selalu ternyata saat bersama kamu itu seperti sosok pasangan yang selalu tidak hadir dengan alasan-alasan yang nggak jelas gitu ya. Alasan ya oke sih, ada alasan-alasan yang mungkin jelas sah gitu, misalkan dia setiap dia menghilang dari hidupmu ya, menghilang dari komunikasi di antara kalian, alasan dia adalah bekerja. Oke, kalau bekerja mungkin sah ya, fine aja, tapi ya kali masa bekerja 24 jam per 7 gitu kan, masa setiap hari, kan Sabtu Minggu libur atau Minggu libur, masa nggak bisa sih hanya sekedar telepon, kasih kabar ngapain kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia sering meninggalkan kamu atau tidak hadir dalam hubungan ini gara-gara alasan yang sah dan tidak sah seperti itu. Terus itu juga aku melihat ternyata ada seseorang di hubungan kalian ini yang mencoba untuk menyabotasenya ya. Dia pihak ketiga yang mencoba menyebarkan rumor atau gosip dalam upaya merusak hubungan kalian. Ya, dia ini orangnya kelihatannya sopan ya, orangnya kelihatannya sopan, baik hati, tapi sebenarnya orang ini tuh ingin merayu si pasanganmu ini atau mantan kamu ini. Nah, itulah yang ngebuat hubungan kalian akhirnya makin kacau balau, karena memang ada pihak ketiga yang sebenarnya itu suka sama dia. Dan memang orangnya itu ramah, baik, sehingga dia ya tergoda, sehingga dia ya terhasut kayak gitu, dia percaya, akhirnya ya udah kalian diadu domba, akhirnya tersabotaselah hubungan kalian gara-gara pihak ketiga itu. Ya, aku lihat di sini pihak ketiga ya bisa jadi mungkin orang yang memang suka banget sama dia, atau sukanya itu mungkin karena dia sepupunya kah, dia saudara, adiknya, atau ibunya, bisa jadi. Ya, tapi ini aku lihat ada seseorang yang memang ramah banget di sisi dia, baik banget. Nah, itulah yang mempengaruhi dia, yang bergosip, yang menyebarkan rumor-rumor jahat seperti itu. Akhirnya udah kacau balau hubungan kalian. Oke, kalau aku lihat saat ini dia kayak sedang mencoba untuk cari taktik atau mencoba untuk merencanakan sesuatu nih. Dia mau bernegosiasi lagi nih, mau komunikasi lagi sama kamu, mengakhiri perselisihan di antara kalian atau masalah yang ada di antara kalian. Dia juga ingin mengatasi rintangan yang sempat ada di hubungan kalian, entah itu tentang apa, bisa jadi salah satunya itu tadi keuangan atau pihak ketiga seperti itu ya. Tapi intinya apapun rintangannya dia pengen mengatasinya agar kalian bisa bersatu kembali ya. Aku lihat di sini dia pengen komunikasi lagi dengan kamu, ingin melepaskan perselisihan dan masalah di masa lalu. Hanya saja aku melihat di sini ada suatu peringatan ya bagi kamu.
hubungan ini bisa tersabotase lagi kalau misalkan di antara kalian berdua masih ada yang terjebak dalam kebiasaan yang sama atau terjebak dalam kebiasaan di masa lalu. Misalkan dulu terlalu cuek sama pasangan. Nah, ketika nanti dia datang lagi, kamu masih cuek, dia juga orangnya masih cuek ya. Ya udah, hubungan kalian akan berakhir lagi. Hubungannya kayak akan dingin lagi, on off lagi gitu. Jarang ada komunikasi, kurang intim, kurang intens seperti itu ya. Jadi hati-hati bagi kalian. Kalau misalkan kalian masih sama-sama mau ya untuk bersama, jangan sampai kalian mengulang kebiasaan yang lama gitu. Apapun yang merugikan, nantinya merugikan hubungan kalian, itu harus dirubah ya. Terus juga aku melihat di sini kan kalian ada gangguan secara komunikasi ya. Ada yang aku lihat juga mungkin sudah sampai menyerah ya dalam komunikasi ini. Ya itu tadi, mungkin kamu sudah menyerah dengan dia karena mungkin dianya orang yang sulit untuk diajak kompromi, orang yang sulit diajak ngobrol ya, berkomunikasi gitu. Jadi mungkin kamu menyerah. Nah, ini juga ya, kalau misalkan memang satu sama lain masih sama-sama mau untuk bersama, ya cobalah untuk tetap dikelola komunikasinya itu atau dijaga komunikasinya itu. Itu yang menjadi faktor utama kenapa kalian ini langsung berpisah gitu loh. Ya walaupun dipikirkannya juga udah lama, udah bertahun-tahun mungkin ya, tapi sebisa mungkin komunikasi itu tetap harus terjalin gitu dalam segi apapun ya, walaupun cuman ngasih kabar ya bentar ya aku kerja dulu nanti aku balas lagi sekitar jam sekian, kan itu enak ya. Yang terpenting adalah komunikasi itu yang terpenting adalah komunikasi itu terjalin gitu loh, agar pasangan merasa senang, pasangan merasa aman, merasa diperhatikan, dipedulikan, seperti itu. Ada keintiman jadinya di antara kalian, seperti itu ya. Itulah pesan dari Five of Swords. Kemudian ada Queen of Swords. Nah, Queen of Swords ini kalau aku lihat memang dia ini punya sifat pemilih ya dalam mencari pasangan, karena dia ini sangat-sangat menghargai ruang pribadinya. Jadi sebisa mungkin dia itu pengen cari pasangan tuh yang jangan terlalu mengulik-ngulik masa lalu atau ruang pribadinya, karena dia pun ini orang yang sangat menghargai batasan orang-orang lain, batasan orang lain pula gitu, termasuk pasangan. Kalau pasangan punya rahasia, ya udah dia akan menunggu sampai kamu siap untuk menceritakan rahasia itu. Dia nggak akan ngulik-ngulik kayak gitu loh. Ya jadi makanya di sini dia ingin mencari pasangan tuh yang bisa menghormati ruang pribadinya gitu ya. Kemudian aku lihat sebenarnya dia ini orangnya humoris, orangnya berbakti dengan keluarga, ya sayang dengan keluarga. Cuman memang orangnya kaku, nggak terlalu, ya itu tadi ya, nggak terlalu cair, nggak terlalu gampang berdekatan dengan orang asing kayak gitu. Atau sapa, say hello dengan orang asing tuh gak gampang dia. Dia ini orang yang tidak suka menunjukkan rasa kasih sayang di depan umum ya. Dia ini orang yang dingin, orang yang sok misterius seperti itu ya. Terus itu juga dia ini masih menjadi sosok yang ingin bebas ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam menjalin hubungan atau komitmen sebenarnya dia mau-mau aja sih. Hanya saja dia nggak mau kalau misalkan kebebasan dia dalam berkomitmen itu kayak dibatasi oleh kamu gitu. Dia sebenarnya mau banget menjalin hubungan, menjalin hubungan ya, relationship dengan kamu, komitmen dengan kamu sebenarnya mau. Tapi dia nggak mau kalau misalkan kamu mengekang dia. Ya, jadi membatasi pergaulan dia nggak suka. Nah gitu. Jadi makanya di sini walaupun dia berkomitmen, walaupun dia menjalin hubungan, di luar sana dia seperti seolah-olah dia lajang gitu loh. Ya karena dia masih pengen kumpul-kumpul sama teman-temannya, sama lawan jenis juga. Ya masih pengen have fun kalau aku lihat di sini ya. Makanya aku lihat tadi ini orang itu masih suka kilar-kilir, masih suka senang-senang, masih suka have fun, party-party seperti itu. Ya, ada indikasi bahwa kamu ini berdealing dengan seseorang yang memang sudah bercerai, ya, atau saat ini sudah menjadi orang tua tunggal, seperti itu. Makanya di sini dia tuh sangat menghargai pasangan yang bisa mandiri dan juga bisa melindungi dia, menyayangi dia, menghormati kebutuhan dan kebebasan diri dia, seperti itu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini.
mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Ini ada bulan-bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, Februari, Januari, September, Juni, Maret, November, Agustus, dan Desember. Kemudian apa ini? Sionya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan ini sionya milik siapa. Ada sio ayam, sio kuda, sio ular, sio naga, sio babi, sio monyet, sio kelinci, sio kambing, sio kerbau, dan sio anjing. Kemudian angkanya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada 25, 28, 24, 13, 23, 1, 3, 12, 2, 10, 11, 27, 18, 6, 26, 8, 31, 29, 16, 4. Oke, kemudian 14. Oke, apa lagi nih? Oh, alfabet. Apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, disilakan disituasikan saja. F T N S E L M G A D B Y C H J X W P U V K dan Q. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.